Hai hai hai, balik lagi bersama aku Rara dalam segmen Cinetalk, bicara soal sinema. Oh iya, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, saat ini itu ada banyak sekali judul film dari berbagai genre, mulai dari yang romantis, action, horor, komedi, dan masih banyak lagi. Tapi, tahu nggak sih, film-film yang kalian tonton sekarang itu sudah banyak mengalami perubahan loh guys. Kalian pernah kepikiran nggak sih gimana awal mula video dan perkembangannya? Mari kita bahas. Di zaman sekarang, hampir semua orang suka film. Apalagi industri perfilman yang semakin keren. Kalian tahu nggak sih wujud film pertama yang tayang itu seperti apa? Sebelum itu, kayaknya kalian wajib tahu deh sejarah film dan perkembangannya. Dikumpar dari kompas.com, diperkirakan pada tahun 1878 sampai tahun 19 telah terjadi terobosan besar yang datang dari Edward Muybridge yang berisi tentang mendemonstrasikan fotografi untuk menangkap gerakan lewat 16 foto kuda yang berlari. 16 rangka foto kuda yang tersusun terlihat hidup seakan-akan menjadi gambar kuda berlari yang bergerak pertama di dunia loh guys. Yang dimana pada saat itu belum tercipta teknologi kamera yang dapat merekam gerakan dinamis. Setelah memperkenalkan fonografnya, pada tahun 1877, Thomas Alva Edison tertarik untuk mengembangkannya dengan temuan Muybridge, sehingga munculnya era sinematografi. Ide Edison tersebut berhasil melahirkan sebuah alat yang dinamai kinetoskop. Alat menyerupai proyektor yang dapat menampilkan gambar bergerak atau biasa disebut film. Ketika inovatif kamera semakin berkembang, Louis dan Auguste Lumière mencoba mengambil gambar dengan cara bergerak pada tahun 1895 yang diberi judul Sortie de l'usine Lumière Hollywood. Sebelum dilanjut, aku meminta maaf dulu nih kalau pengucapanku kurang tepat. Akhirnya, pada tahun 1905, kedua bersaudara ini memulai bisnis film. Walaupun durasinya singkat, tapi film inilah yang menginspirasi dunia karena kesuksesan film tersebut. Beberapa tahun kemudian, mulai muncul film-film pendek yang berdurasi 50 detik. Tapi pada saat itu, film yang muncul hanya berwarna hitam putih, hanya memiliki efek audio, dan belum memiliki alur cerita loh guys. Oh iya, kalian tahu nggak sih sejarahnya penerapan audio dalam film? Tahun 1920 sampai awal tahun 1930 disebut periode transisi. Sekitar tahun 1927 mulai muncul film pertama yang memiliki audio yang berjudul The Jazz Singer. Film ini disutradarai oleh Alan Crosland. Ini membuka pintu bagi era film bersuara. Meskipun masih terbatas pada dialog dan musik, inovasi ini memberikan dimensi baru kepada pengalaman menonton film. Perkembangan sistem suara tahun 1930 sampai 1940. Teknologi suara terus berkembang dan industri film mulai menerapkan sistem suara yang lebih canggih. Efek suara dan musik yang lebih canggih. Nah, efek suara dan musik yang terintegrasi menjadi bagian penting dari produksi film. Film-film seperti Gone with the Wind dan The Wizard of Oz menunjukkan kemajuan dalam penggunaan suara. Tahun 1950 sampai dengan tahun 1980 merupakan era televisi dan video. Dengan munculnya televisi, penggunaan suara dalam film semakin berkembang. Televisi membawa format baru yang memerlukan pengembangan teknologi audiovisual. Industri televisi terus mengeksplorasi cara-cara baru untuk meningkatkan kualitas suara dan memberikan pengalaman yang lebih imersif kepada penonton. Perkembangan teknologi digital mengubah cara produksi, distribusi, dan konsumsi video. Teknologi digital memungkinkan penggunaan suara yang lebih canggih, termasuk efek suara yang realistis, perekaman dialog yang lebih baik, dan desain suara yang lebih kompleks. Dalam sejarah, penerapan suara dalam film terus terjadi. Inovasi teknologi yang memungkinkan penggunaan suara menjadi semakin penting dalam menyampaikan cerita dan menciptakan pengalaman sinematik yang mendalam bagi para penonton. Penerapan warna pada film. Pada awalnya, film diproduksi dalam format hitam putih atau monokromatik. Meskipun demikian, beberapa film dilukis secara manual dengan tangan untuk memberikan efek warna. Namun, ini membutuhkan banyak waktu dan usaha. Awal film berwarna tahun 1930-an. Teknologi Technicolor memainkan peran penting dalam membawa warna ke film. Film Technicolor pertama adalah Becky Sharp pada tahun 1935. Penggunaan warna dianggap sebagai kemajuan teknologi
yang signifikan tetapi juga mahal, yang membuatnya tidak begitu umum pada awalnya. Tahun 1930-an hingga 1950-an merupakan era keemasan Technicolor. Technicolor mengembangkan proses 3 warna atau tri-strip yang memisahkan cahaya menjadi 3 warna dasar, yaitu merah, hijau, dan biru. Banyak film Hollywood terkenal seperti The Wizard of Oz dan Gone with the Wind menggunakan teknologi Technicolor pada periode ini. Tahun 1960-an hingga 1970-an merupakan era transisi. Penggunaan teknologi Eastman Color yang lebih ekonomis menjadi lebih umum. Film seperti Psycho dan Lawrence of Arabia menunjukkan kemungkinan artistik warna dalam pengarahan film. Tahun 1980-an hingga sekarang merupakan era modern. Teknologi film berwarna terus berkembang, termasuk penggunaan film berwarna yang lebih sensitif dan peralihan ke format digital. Banyak sutradara menggunakan warna untuk mengekspresikan emosi, menandai perubahan naratif, atau menciptakan estetika tertentu dalam karya mereka. Tahun 2000-an hingga saat ini merupakan film digital dan warna. Seiring dengan peralihan ke produksi digital, penggunaan warna dalam film semakin fleksibel. Teknologi digital memberikan lebih banyak kontrol kepada sineas dalam pengeditan dan penyesuaian warna selama produksi dan pasca produksi. Penerapan warna dalam film tidak hanya tentang reproduksi warna yang akurat, tapi juga tentang ekspresi artistik dan naratif. Sutradara dan sinematografer menggunakan warna untuk menciptakan atmosfer, menyoroti tema, dan memandu perasaan penonton melalui visual storytelling. Nothing yet.
Nah, sekarang udah pada tahu kan gimana sejarah perfilman dan perkembangannya dari masa ke masa? Oh iya, jangan lupa untuk terus support karya-karya Indonesia dengan cara tidak menonton film bajakan. Segitu aja dari aku, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah apalagi yang harus kita bahas selanjutnya. See you next time, thank you!